ViewSonic agresif banget dah hari-hari ini. Setelah kita udah bahas VX2705-nya, sekarang dia ada lagi di XG2705 strip 2K-nya di segmen yang sama. Kita lihat yang mana lebih baik. Ngomong-ngomong lebih baik, tingkatkan pengalaman gaming kalian lebih baik dengan gaming gear dari Fanstek. Selamat datang di GTA, di channel paling canggih di 2021. ViewSonic memulai 2021 dengan berani banget karena launch dua monitor itu berbarengan di segmen yang sama. Dan setelah gue perhatiin dari luar, kedua monitor ini punya perbedaan yang minor banget. XG2705 kasih kita sama dua kabel power dengan berbeda kepala, tapi di sini kita dikasih kabel DisplayPort dibanding di VX2705. Kita cuma dikasih HDMI. Kita fokus ke bodi bagian belakangnya dulu. Kedua monitor ini sama percis, dimana kan di VX2705 itu pas di awal dibuka, kakinya udah dipasang di bagian bawah port gitu. Nah, gue coba lihat-lihat lagi di XG2705, ternyata ada bagian molding yang kayak ditambal gitu. Dan di XG2705 pasangin kakinya pindah ke face-nya yang 100x100 mm di sini. Ini mah ketahuan banget lah. Mereka pakai moldingnya sama percis, cuma pindahin kakinya aja. Di bagian kakinya ada sedikit plastik yang bisa ditarik keluar tempat kita taruh headset, dan juga kita dikasih extension untuk tambahin ke kakinya cable management. Untuk kaki dan stand-nya kita udah pernah lihat juga di semua kode XG di ViewSonic pakai desain ini. Tebel dan berat banget, kokoh juga. Tentunya kita bisa langsung tahu kalau ada full ergonomic stand di monitor ini. Ada tilt, swivelnya super mulus, head adjustmentnya sedikit seret, vertikalnya cuma bisa satu arah, searah jarum jam, dan pastinya karena ini 27 inch, kita mesti dorong dulu chinnya supaya nggak mentok ke meja. Nah, untuk stand yang tipe kayak gini nggak gampang kita jatuhin dibanding tipe V yang ada di VX2705. Ada dua lubang speaker di bagian bawah dan spek speakernya sama dengan VX2705. Dua speaker 2 watt yang kita denger sama-sama. Gua yang salah inget atau memang XG2705 ini lebih bagus ya suaranya dari VX2705. Susah sih kalau ngetes sound nggak sebelahan, gua nggak terlalu bisa bedain gimana. Tapi yang bisa gue bilang ini kualitasnya udah cukup banget untuk sebuah monitor di harga segini. Jelas kenceng bassnya cukup berasa dan pastinya bikin clean setup. Port yang dikasih juga sama dengan VX2705-nya. 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2 dan audio out, dan terakhir pastinya ada port power. Untuk spek yang diklaim ViewSonic sebagai berikut. Di website ViewSonic resminya, 27 inch IPS panel QHD resolution flat, brightness diklaim 350 nits dengan static contrast 1000:1. Panel bitmnya 10 bits nggak murni atau 8 bits plus FRC, response time-nya 1 millisecond MPRT, kita tes pakai UFO. Support FreeSync dan G-Sync compatible lewat DisplayPort. Diklaim DCI-P3 96%, NTSC 93%, dan sRGB 131%. Dan kita udah berkali-kali lihat kode satu seri bisa beda kualitas panelnya saat kita tes pakai SpiderX. Jadi sekalian gue taruh sebelahan VX2705 di sebelah hasil XG2705 sebagai pembanding. Color gamut kita nggak temuin perbedaan yang signifikan. 100% sRGB, 91% Adobe RGB, 95% DCI-P3, dan 88% NTSC. Brightness sedikit lebih tinggi di XG2705. Kita dapetin di max 399,4 nits dengan kontras yang sama di keduanya. Tapi white point-nya di XG2705 sedikit lebih biru. Nah ini, color uniformity di XG2705 off banget, terutama di 3 titik bagian atas. Hasilnya VX2705 jauh lebih rapi. Untuk luminous uniformity-nya di brightness 100% bisa gue bilang ini mirip, walaupun di XG2705 lebih bagus sedikit. Color akurasi untuk keduanya cukup mirip, hasilnya keduanya akurat karena udah di bawah 2 delta E average-nya. Tapi ViewSonic VX2705 lebih superior hasilnya. Setelah dikalibrasi, masih VX2705 unggul hasilnya dengan dapetin delta E yang lebih rendah. Kedua monitor ini dikasih data color overall ratingnya di 4,5 poin sebelum dikalibrasi. Tapi tetap VX2705 bisa kita lihat hasilnya jauh lebih tinggi nilai rata-rata di setiap segmennya. Oke guys, kita tes bleeding di sini. Lihat ya. Ini mouse gue setel video hitam. Dan ini sih monitor XG ini sih cukup kelihatan ya.
semua sudutnya tuh ada bleedingnya. Kalian bisa lihat. Gue dari posisi depan, gue udah mengubah ISO-nya kamera gue supaya bleeding ini kelihatan buat kalian. Jadi ini benar-benar kejadian sesungguhnya. Tuh. Situ dan atas ujung sih. Yap, tapi bukan berarti kalian beli ini dapat bleeding ya. Oke, kita ngecek OSD-nya sekarang. Pencetnya di, oh ya sini boleh. Oke, ini kiri kanan, centang. Oke, ini confirm, ini back. Gue kurang suka sih konsepnya ViewSonic untuk OSD-nya, cuma ya bisa lah. Volume, yang awal input select, keduanya volume. Di situ di sini ada view mode. Menurut gue paling worth it standar ya. Gue kemarin tes FPS juga, warna merahnya juga masih ngaco. Habis itu contrast, brightness, color temperature, gue pilihnya user color. Habis itu color space-nya auto. Color range juga auto. Kalau mau full range sama yang ini RGB juga boleh aja sih, nggak ada perubahan signifikan. Habis itu berikutnya sharpness. Kan gue salah aja kan? Suka begitu memang. Ribet. Nah, mana gitu tadi? Oke, sharpness nggak pernah gue atur. Nih blue light filter juga kalau mau menguningkan layar. Habis itu aspek ratio bisa diatur. Aneh nggak sih kalau 16:10? Di hitam lebar boleh juga ya. Tuh di Valorant ini, kita di Valorant nggak bikin kepalanya tambah lebar cuma. Oke, overscan, black stabilizer ini yang bikin warna kepala jadi merahnya nggak jelas. Habis itu advanced DCR jangan dinyalakan. Habis itu response time, pilihnya gue yang biasa advance aja, yang ultra fast overshoot biasa klasik. Oke, setup berikutnya language, AMD FreeSync, resolution notice, information, bla 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 bla. Eco mode di sini nggak bisa dimatiin, standar adalah yang paling rendah atau nggak ada eco mode nya. Itu standar bahasanya ViewSonic. Gue juga nggak ngerti kenapa begini deh. Kenapa nggak ditulis off gitu ya? Oke, auto detect di C, habis itu memory recall untuk reset. Yap, itu OSD. Untuk XG2705 2K kita bisa dapetin di harga 5,5 juta. Lebih mahal sedikit dibanding VX2705 2K-nya di 5,1 juta. Sama-sama ViewSonic cover kedua monitor ini dengan garansi 3 tahun full. Saingannya sama seperti yang gue bahas di VX2705. Asus VG27AQ 6,7 juta, LG 27GL 850 6850, Dell S2721 DGF 7,2 juta, dan Asus VG27AQ L1A 7,2 juta. Tetap kalau gue disuruh milih, gue akan tetap pilih VX2705 dibanding XG2705. Beda 400.000 gue bisa beli bracket sendiri dan gue dapetin panel lebih bagus pula. Dan ternyata pas gue cek di display specification, memang VX2705 ini lebih baru launchingnya di 2021 dibanding XG2705 launchnya 2020. Kemarin ini pas weekend gue ada coba main Valorant pakai monitor ini sekitar beberapa jam. Gue setting dong monitornya supaya warnanya mirip panel TN sekaligus nurunin motion blur. Ada hal yang benar-benar gue nggak suka. Pas gue naikin black stabilizer-nya, warna merah di monitor XG2705 ini malah nambah. Bikin warna merahnya ngepop banget, jadi kayak hancur gitu hasilnya. Gue kasih lihat rambutnya ninja di sini, nggak wajar merahnya kan. Black stabilizer yang bagus harusnya bikin warna tuh wash out, warna keseluruhannya, supaya kita lebih mudah lihat pergerakan musuh atau pergerakan lainnya. Sayangnya di VX2705 gue nggak tes hal ini. Dan berikutnya gue cukup sebel sih sama brand lainnya, masih jualan di kelas 6 jutaan ke atas, bahkan ada yang masih 7 juta. Udah nggak gigit sama sekali untuk pasar monitor Indonesia. Apalagi ViewSonic udah kasih kita standar harga baru untuk segmen 2K 144Hz IPS, udah sentuh di 5 jutaan. Tentunya kalau kita bandingin dengan harga di China sih, ViewSonic gua rasa paling jujur harganya sekarang ini di Indonesia untuk segmen ini. Di China sendiri gue bisa nemuin monitor di segmen ini juga di AOC 27G2S dan CQ27G2. Harganya udah bisa dibilang mulai dari 3 jutaan, max 4,5 jutaan. CQ27G2 kalau nggak salah udah launching. Dan gue yakin sih brand lainnya yang tadi gue sebutin sebagai saingan ViewSonic ini akan banting harga lagi di tahun ini. Tahan aja dulu uang kalian kalau mau beli monitor di segmen ini untuk LG, Asus, dan kawan-kawan. Atau langsung cus ke ViewSonic VX2705 2K-nya. Gue Eldun dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap